Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari jika kita memiliki sebuah bidang bermuatan seragam yang tak hingga. Kita gambarkan di sini. Jadi kita punya bidang ini di mana dia memiliki muatan seragam dan tak hingga, dan misalkan ini adalah bidang yang positif ya, bermuatan positif. Maka medan elektrik yang terjadi pada bidang ini akan bersifat konstan ya, karena dia tak hingga, dan ini adalah garis dari medan elektriknya, dan besar dari medan ini atau ya besar dari medan ini akan sama dengan 2 dikalikan K, di mana K ini adalah konstanta kolom, dikalikan dengan V dan dikalikan dengan sigma. Sigma di sini merupakan densitas atau kerapatan muatan di sini, di mana kerapatan muatan ini merupakan muatan yang terjadi di sini dibagi dengan luas area dari bidangnya ya. Jadi kerapatan muatan ini sama dengan muatannya, jumlah muatannya dibagi dengan luas areanya ya. Luas area dari bidang kita di sini. Dan jika ini tak hingga, maka ini juga akan tak hingga ya, sehingga kita akan sulit untuk menghitung sigma atau kerapatan muatan yang ada di sini. Maka dari itu, di sini kita tidak akan memiliki bidang yang tak hingga, tapi kita akan memiliki sebuah bidang yang hingga dengan luas yang hingga tentunya di sini. Dimana kalau kita tahu ya, pada bidang yang hingga ini di bagian tengahnya dia akan memiliki bentuk bidang yang mendekati dengan bentuk bidang yang seragam dan tak hingga ya, tapi itu hanya di bagian tengah dari bidang ini. Oke, jadi misalkan kita punya punya dua bidang yang paralel, kita gambarkan dulu di sini. Misalkan kita punya 2 bidang, yaitu bidang yang ada di sini dan ada satu lagi di bawahnya. Dia bentuknya paralel ya. Di sini, dan mereka memiliki ukuran yang sama ya. Dan masing-masing memiliki luas area sama dengan A di sini. Di sini kita punya muatan yang positif ya. Jadi bidang ini berisi muatan positif dan di atas ini dia berisi muatan negatif. Jadi di sini akan terbentuk sebuah medan elektrik ya di antara 2 bidang ini. Bagaimana bentuknya? Kita lihat di sini. Akan terjadi 2 buah medan elektrik yang dibentuk oleh 2 bidang ini. Jadi masing-masing bidang dia akan memiliki medan elektriknya sendiri, akan membuat medan elektriknya sendiri, dan bidang ini dia terpisah sejauh D ya. Jadi untuk contohnya kita akan membuat medan elektrik yang dibuat dari bidang positif yang warna hijau ini. Dia akan menggambarkan medan yang bentuknya seperti ini ya. Dia akan arahnya ke negatif, dan semakin dia ke pinggir dia akan semakin menggembung seperti ini ya. Di tengah dia akan memiliki bentuk yang konstan atau lurus, dan semakin dia ke pinggir dia akan semakin menggembung. Dan sekarang kita lihat medan yang dibentuk dari bidang yang negatif di sini. Karena dia negatif, maka dia akan menarik yang positif ya. Jadi arahnya akan seperti ini juga ya. Jadi di sini muatan positif akan tertarik ke bidang yang negatif di sini. Dan kita lihat di sini besarnya akan sama ya di sini ya, dan dia juga memiliki arah yang sama di sini. Dan di sini juga akan terjadi penggembungan. Oke, sekarang kita lihat ya, di sini kita berarti seperti memiliki 2 medan elektrik di satu tempat yang sama di sini, karena karena medan elektrik ini dibuat dari 2 bidang positif dan negatif di sini. Dan di sini kita akan mencari voltase di antara bidang ini. Sekarang kita lihat dulu besar medan elektrik yang terjadi di antara 2 bidang ini. Jadi kita punya nih besar medan yang dibuat dari muatan positif ini akan sama dengan 2K dikalikan V dikalikan sigma ini, atau kerapatan muatan ini sama dengan Q per A ya. Lalu kita punya di sini adalah bidang negatif.
Dan kita lihat ya, kalau di bidang negatif ini dia akan memiliki arah medan yang sama dengan bidang positif, sehingga ya secara intuitif kita tahu ya kalau ini akan saling menambahkan. Maka kita langsung aja tambahkan. Ini kalau misalnya di atas ini dia negatif, dia harusnya jadi mengurangi ya, tapi karena dia hasilnya positif negatif, dia menambahkan. Maka ini akan ditambahkan dengan 2K V dikalikan Q per A. Jadi di sini Q-nya udah menjadi positif ya, karena kita sudah langsung positif aja di sini. Maka ini hasilnya sama dengan 4K dikalikan V dikalikan Q per A, dimana Q ini adalah muatan dan A ini adalah area dari bidang kita. Dan sekarang kita sudah mengetahui kekuatan dari medan yang kita punya di sini. Dan sekarang kita akan mencari tahu voltase yang terjadi di antara titik yang ada di sini dengan titik yang ada di sini. Dan kita review sedikit ya, apa yang dimaksud dengan perbedaan voltase. Perbedaan voltase ini merupakan energi potensial elektrik dibagi dengan muatan. Jadi jika sebuah muatan dari titik ini relatif terhadap titik yang ada di sini ya. Jadi kita ingin mengetahui energi potensial dari muatan ini, energi potensial elektrik yang dimiliki muatan yang ada di sini relatif terhadap muatan yang di atasnya ini ya. Jadi misalkan kita punya di sini adalah muatan positif dan dia akan pergi ke daerah negatif ini, ke bidang yang negatif ini. Maka di sini si muatan positif ini akan memiliki sebuah energi potensial ya. Jadi kita punya muatan positif di sini dan voltase ini akan mengukur jika ada sebuah muatan di medan yang positif ini dan seberapa besar si muatan ini ingin berpindah ke bidang yang negatif di sini. Jadi kita akan menghitung energi potensial muatan pada bidang positif ini relatif terhadap yang negatif di sini. Jadi ini bisa kita sebut sebagai tekanan elektrik juga ya di sini ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini merupakan medan yang terjadi akibat kombinasi dari dua bidang di sini ya. Dan sekarang kita lihat berapa potensial elektrik di titik ini relatif terhadap yang ada di atasnya ya. Jadi kita ingin melihat muatan yang berada di sini, berapa energi potensial relatifnya terhadap yang di atasnya. Misalkan kita punya di sini ya, kita punya energi potensial relatif di sini. Di yang positif ini kita akan hitung berapa relatif si energi potensialnya terhadap yang di atasnya di sini. Jadi kita akan mencari tahu usaha yang diperlukan untuk misalkan kita punya energi potensial, punya muatan di bidang negatif, kita ingin tarik ke bidang yang positif, maka usaha ini akan sama dengan satu kolom. Misalkan ini adalah satu kolom ya, dikali dengan medan elektriknya di sini. Jadi kita punya muatan dikalikan medan elektriknya, ini akan mendapatkan ini sama dengan gayanya ya. Muatan dikalikan bidang elektriknya ini sama dengan gaya yang kita butuhkan untuk menarik si muatan negatif ini ke muatan positifnya. Lalu ini dikalikan jaraknya ya. Dan ini sama dengan E, karena muatannya adalah satu kolom, ini sama dengan E atau medannya dikalikan dengan jarak dan satuannya adalah joule di sini. Misalkan ini adalah titik A dan ini adalah titik ini A, ini adalah B. Jadi kita akan punya voltase A dikurangi voltase B yang merupakan perbedaan voltase ya. Dan ini merupakan esensi dari energi potensial elektrik di sini di antara titik A dan B ini ya. Ini akan sama dengan E yang ada di sini dikalikan dengan jaraknya ya. Kita punya medannya di sini dikalikan dengan jaraknya. Dan karena kita di sini kita bagikan dengan kolom, maka joule dibagi kolom ini sama dengan voltase di sini. Maka dari itu kita punya perbedaan voltase ini sama dengan kita ganti ya, medan elektrik kita sama dengan menjadi 4K V. Kita punya sini Q per A dikali dengan
jaraknya, atau bisa kita tulis ulang di sini untuk menjadi fungsi dari Q ya di sini ya. Kita ubah menjadi fungsi dalam Q, fungsi Q terhadap V. Maka kita akan memiliki Q ini sama dengan, kita lakukan sedikit aljabar di sini. Kita bagi kedua sisi dengan ini ya, dengan 4 kV per A ya. Maka kita punya A dibagi dengan 4 kV dikalikan dengan jaraknya, lalu ini dikalikan dengan voltasenya. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan ini? Kita lihat dulu ya, kita asumsikan area dari bidang ini dia konstan ya, dan ini merupakan konstanta, dan si jaraknya juga konstan di sini, tidak berubah. Maka ini akan menjadi voltase ini akan menjadi langsung tegak lurus aja dengan muatannya di sini. Cukup menarik. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan video ini, kita mengetahui kalau voltase ini berbanding lurus dengan akar kuadrat dari muatannya ya. Dan di sini dia ternyata cuma berbanding lurus aja. Dan kita lihat di sini yang ada di dalam sini kita sebut dengan kapasitans. Jadi A per 4kVd ini sama dengan kapasitas atau kapasitans, dan jika kita membagi muatan kita dibagi dengan voltasenya, maka kita tulisnya seperti ini ya, 1 per kV dikalikan dengan A per D. Ini adalah jumlah dari energi. Oke, jangan dulu dibahas itu. Jadi ini adalah merupakan sebuah kapasitans, dan kita punya di sini ya, kita ada area dibagikan dengan jaraknya di sini. Jadi kita punya bidang ini kan ya, dimana bidang ini dia masing-masing memiliki area dengan jarak yang dipisahkan dengan suatu jarak tertentu di sini. Dan jika kita punya muatan dibagi dengan voltase, maka ini akan menjadi kapasitans dengan unit satuannya adalah farad di sini. Oke, sekarang kita lihat lagi satu hal yang menarik di sini. Ini ada satu istilah lagi ya dalam kapasitans ini, di mana 1 per kV ini kita sebut sebagai epsilon atau epsilon 0 ya kalau di sini ya. Yang artinya ini merupakan permitivitas dari sebuah ruang yang bebas di sini. Kita akan bahas di video-video selanjutnya mengenai epsilon ini ya. Oke, jadi intinya dari video ini kita melihat ya, kalau kita bisa menghitung voltase di antara yang terjadi di antara kapasitor ya. Jadi dua bidang ini kita sebut dengan kapasitor ya, dan kita lihat voltase ini merupakan sebuah tekanan elektrik, di mana jika kita punya suatu titik di yang positif ini, muatan positif ini dia, dan kita hubungkan dengan kabel kepada muatan negatif ini, maka si elektronnya akan berjalan melalui kabel ini ya. Jadi untuk suatu konfigurasi tertentu, ini memiliki sebuah kapasitans yang berhubungan, dan dengan kapasitans yang diketahui, jika kita punya sejumlah muatan, kita dapat menghitung voltasenya, atau jika kita tahu voltasenya, kita bisa menghitung muatannya. Oke, sampai ketemu lagi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.